Awalnya para leluhur Tianxing meramalkan terjadinya sebuah malapetaka dengan sebuah buku nubuat. Kekuatan kedua suku besar, suku monster dan suku roh menyatukan seluruh benua dan suku laut untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan cahaya api dan teratai 7 warna sebagai dasarnya serta gabungan darah 12 iblis kuat dan juga 12 peri langit. Setelah itu 7 mutiara ilahi terhempas dan tidak diketahui keberadaannya. Endingnya anak-anak mereka diminta untuk merebut kembali mutiara itu. Dan untuk merebutnya ada satu syarat yaitu kultivasi harus berada di bawah tingkat 6. Fa Hua pun menyetujui permintaan ayahnya untuk pergi mencari mutiara tak berpasangan dengan dibekali pasukan prajurit yang berjumlah 5.000 pasukan. Sebelum sampai ke pulau, mereka bertemu di sana dengan sedikit pertarungan sambil memperkenalkan diri. Di pulau tak bernama itu, Fa Hua dan Lan Ge masih melanjutkan pertarungan karena Lan Ge selalu menjahili Fa Hua. Di saat mereka berdua masih menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh pihak ketiga. Dan ternyata serangan itu dari Xiongzhan dari wilayah Sheng. Mereka berdua, Fa Hua dan Lan Ge memasuki gua, sedangkan 2 orang dari wilayah Zheng tidak dapat memasuki gua itu karena mereka datang dengan ke pulau itu membawa banyak pasukan. Di kuil itu terdapat sebuah bola batu dan mereka pun mendekati bola itu. Mereka saling bertanya-tanya apakah itu yang disebut mutiara tak tertandingi. Sebelumnya mereka sudah merasakan suatu panggilan sehingga mereka dengan mudah menemukan gua itu. Lan Ge berkata memang benar panggilan itu berasal dari bola batu ini. Karena masih begitu penasaran, Lan Ge mencoba menyerang batu itu dengan kekuatannya. Akan tetapi tidak terjadi apa-apa dengan bola batu itu. Kini giliran Fa Hua yang mencoba untuk menyerang bola itu dengan kekuatannya. Akan tetapi di luar dugaan tangan Fa Hua tidak bisa dilepaskan dari bola batu itu. Sehingga penghalang gua pun terbuka oleh getaran itu. Kejadian itu terus berlangsung lama sampai akhirnya bola batu itu sedikit membuka dan retak sampai menimbulkan guncangan yang besar. Sedangkan Lan Ge dijemput oleh ikan hiu bernama Xiaolan. Di lain sisi, Fa Hua yang sedang di atas kapal bersama pasukannya pun mengalami serangan dari makhluk laut misterius. Fa Hua dan pasukannya terus saja diserang oleh monster laut. Kemudian Fa Hua memberi instruksi kepada pasukannya untuk membuat perisai sebagai perlindungan. Akhirnya mereka berdua diserang oleh naga laut secara membabi buta. Fa Hua dan Lan Ge sempat kewalahan melawan serangan dari naga laut itu. Mereka pun bahu-membahu bekerja sama saling mentransfer energi dan kekuatan satu sama lain untuk menyerang naga itu, dan akhirnya setelah menyatukan kekuatan mereka bisa mengalahkan naga laut itu. Selain itu, fungsi kedua adalah bisa saling membagi energi dan kekuatan satu sama lain. Dan ada fungsi satu lagi yaitu teleportasi. Lan Ge ingin melakukan teleportasi sekali lagi, agar dia bisa kembali ke tempat asalnya setelah melakukan banyak gaya. Akhirnya mereka dengan menggabungkan kekuatan dan cara bisa melakukan teleportasi. Kembali ke Lan Ge yang akhirnya telah bertemu dengan tetua. Lalu Lan Ge mengatakan pada tetua bahwa dia terkena kutukan. Tetua yang mendengar itu langsung memeriksa tubuh dan kekuatan Lan Ge. Lalu tetua mengingatkan jika Lan Ge masih normal. Di samping itu, di kota Shengfa pun sudah ramai berdatangan orang-orang yang ingin mengikuti pertandingan. Di tengah kota itu ada penari wanita jalanan yang cantik dan seksi. Dan Fa Hua juga sudah sampai di kota itu dan merasa heran kenapa adat istiadat di kota ini jauh berbeda dengan di kota Fa, ujarnya. Fa Hua melihat siluman bermata satu sedang membuka jalan. Dan para penduduk yang berada di jalanan pun menepi dan mereka menundukkan kepala, termasuk juga Fa Hua. Pertama adalah pertandingan ganda, pertandingan besar 3 wilayah, dan di babak pertama ini Fa Hua dan Lan Ge mendapat giliran pertama untuk bertanding melawan kelompok Wei Liang dan Meng Jiu dari wilayah Sheng.
Mereka pun mulai pertandingan satu sama lain. Di awal pertandingan, Fahua dan Lange hanya menggunakan ilmu mereka seadanya, dan itu membuat pertandingan menjadi biasa dan sedikit membosankan. Fahua dan Lange sedikit kesusahan untuk mendominasi pertandingan ini, karena kekuatan dari kelompok wilayah Sheng juga tidak kalah hebatnya. Hal itu membuat kekuatan mereka bisa mengalahkan lawan dengan mudah dan banyak orang yang menonton kagum dengan kekuatan itu. Dan akhirnya mereka dinyatakan menang oleh pemandu pertandingan. Pertandingan hari itu pun selesai dan mereka bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Di tengah perjalanan mereka pulang dan Lange yang masih kesal karena Fahua yang meminjam kekuatannya tanpa izinnya pun mengomeli Fahua, lalu mereka sama-sama sepakat untuk akhirnya menurunkan ego. Mereka akhirnya bekerja sama dan latihan bersama dari siang sampai malam hari agar mereka bisa lebih kompak dalam pertandingan selanjutnya. Dengan harapan mereka bisa memenangkan pertandingan dengan mudah di pertandingan selanjutnya. Mereka pun terus berlatih dan bekerja sama dengan tujuan memenangkan pertandingan selanjutnya. Dan dengan keusilan dan ketengilannya Lange, dia membuat simulasi orang-orangan sawah dengan gambar wajah Fahua. Setelah beberapa saat, Lange pun menyusul Fahua. Lange dengan bangga mengatakan jika wilayah suku Lan banyak memenangkan pertandingan daripada suku Fa. Di saat mereka berdua saling membela dan mengunggulkan suku mereka masing-masing, kemudian lalu serangan itu dimanfaatkan oleh si kembar untuk membuat angin badai ekstrim untuk menyerang Fahua dan Lange. Kemudian Lange meminta bantuan Fahua lagi untuk mengelur waktu, sewaktu dia mempersiapkan kekuatan untuk membalas serangan. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan sedangkan kekuatan Lange masih belum terbentuk, akhirnya Lange meminjam kekuatan Fahua untuk menyegerakan terbentuknya kekuatannya. Ini giliran Fahua yang menyerang si kembar dengan pedang ilahi yang dimilikinya. Di undian acak itu, Bai Yue bertanding melawan Sheng Lian dan Xiongzhan dari wilayah Sheng. Tibalah saatnya mereka memasuki arena pertandingan. Di sana sudah ada Bai Yue dan rekannya dari wilayah Lan, dan Sheng Lian dan Xiongzhan dari wilayah Sheng. Mereka mulai bertanding dan mulai mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Mereka berdua dari wilayah Sheng masih bisa diatasi oleh rekan dari Bai Yue. Di sini Bai Yue belum melakukan pergerakan apapun. Ketika Xiongsheng ingin menjangkau tubuh Bai Yue, tiba-tiba Xiongsheng menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya. Sang Lian yang melihat itu pun segera memberikan serangan kepada rekan dari Bai Yue. Lalu rekan Bai Yue pun melawannya dengan mengeluarkan kekuatan lautan cairan merah dari suku api. Sang pemandu pertandingan pun mengeluarkan pengumuman bahwa pertandingan dimenangkan oleh Bai Yue, Shang Chen, dan rekannya Huo Liji. Lange lalu menjelaskan jika Huo Liji saja bisa sehebat itu, dan Huo Liji itu bukan rekan melainkan pengawal dari Bai Yue, Shang Chen. Lalu Lange melanjutkan bahwa dia tidak boleh menyerah dan putus asa. Karena Sheng Lian saja bisa melakukan hal yang terbaik dan terhormat dan pantang menyerah untuk berjuang bertanding melawan Bai Yue, Shang Chen.